Siang hari ini saya akan sharing satu bagian dari firman Tuhan dalam bulan profesi ini. Bagaimana kita melakukan profesi kita, panggilan kita dalam hidup kita. Dan kita akan belajar bagaimana kita menjadi maksimal. Ya. Kadang-kadang dalam hidup kita ini banyak hal-hal yang Tuhan sediakan waktu untuk mengalami terobosan atau lompatan. Kita nggak siap. Dan kita seringkali karena nggak siap kita sukanya berkeluh kesah dengan Tuhan. Ya. Ada satu pembacaan firman Tuhan yang hari ini saya ingin bacakan. Berasal dari kitab Nabi Habakuk. Habakuk ini adalah 4 kitab sebelum Matius, sebelum perjanjian lama yang berakhir. Di ayat yang pertama itu bercerita tentang keluhan Nabi Habakuk terhadap zamannya. Jadi keluhan itu kurang lebih ternyata tidak jauh berbeda daripada hari ini. Ya. Kita dengarkan dulu apa yang menjadi keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Dia berkata demikian, berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya, dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Bukankah hari ini kejadiannya yang kita alami kurang lebih seperti ini, ya kan? Di mana ada yang namanya penindasan. Dikatakan di sini saya sering berteriak, Tuhan kenapa tidak muncul pertolongan? Kenapa yang ada di depan saya itu kejahatan? Kejahatan sekarang nggak pandang bulu. Anak kecil siswa SD jadi korban kejahatan. Kenapa? Ya ini situasi zaman, akhir zaman digenapi. Kekerasan ada di depan mata. Kita lihat banyak hal terjadi perbantahan, pertikaian dalam keluarga, dalam masyarakat, ya kan? Dan ketidakadilan terjadi. Bahkan di tempat yang seharusnya ada keadilan, yang namanya Mahkamah Konstitusi, bisa terjadi ketidakadilan. Kenapa? Ternyata ketuanya sendiri yang problem ya. Jadi kalau kita lihat hari ini keluhan atau teriakan kita, saya percaya seperti yang Habakuk pernah keluhkan di hadapan Tuhan. Tapi saya percaya ada satu janji Tuhan, bahwa ada jawaban dari doa. Ada jawaban daripada keluhan yang terjadi di akhir zaman ini. Dan waktu itu Nabi Habakuk mendapatkan visi dari Tuhan, satu penglihatan, bahwa jawaban Tuhan segera tiba, tidak akan lama lagi. Sehingga pasal yang kedua dari Nabi Habakuk, pasal yang kedua, firman Tuhan akhirnya digenapi ketika dia lihat satu namanya penglihatan, dan janji Tuhan itu digenapi kapan? Kita lihat. Dalam slide, saya sudah dibantu di slide, dituliskan sini, kalau nggak bawa Alkitab, kita baca sama di depan ya. Judul seri sesi ini atau sharing saya adalah momentum yang tepat, bicara kapan waktu yang tepat pertolongan Tuhan terjadi, jawaban doa kita. Nah ini janji Tuhan. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Jadi jawaban doanya Nabi Habakuk dijanjikan tidak akan menipu, pasti terjadi. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Seringkali kita dengar firman Tuhan seperti ini Bapak Ibu. Janji Tuhan ya dan amin. Cuman kapan gitu, kapan saya mengalaminya. Seringkali kita berkeluh kesah pada Tuhan, Tuhan saya udah nunggu sekian lama. Nah hari ini ada satu kebenaran yang saya ingin sharingkan Bapak Ibu. Ternyata kita perlu yang namanya persiapan, baru pertolongan Tuhan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Apa yang disebutkan momentum yang tepat adalah satu lompatan, satu terobosan, satu jawaban doa yang sudah kita doakan lama, itu akan terjadi. Kapan? Ketika saya melakukan bagian saya. Nah bagian saya yang mana? Bagian saya ada yang di sebelah kiri. Kalau di slide momentum itu adalah satu peristiwa. Nah, kalau saya gambarkan di sebelah kiri ada yang namanya persiapan. Kita katakan persiapan adalah bagian saya. Coba 2, 3. Kesempatan adalah bagian Tuhan. Jadi kalau saya lakukan bagian saya, Tuhan akan berikan kesempatan akan datang tepat pada waktunya. Dan hanya orang yang siap yang bisa menyambut kesempatan yang ada. Terjadilah momentum atau terobosan. Banyak orang tidak tahu kapan kesempatan itu datang. Dan banyak orang komplain Tuhan. Sampai akhirnya saya kembali kepada Tuhan. Kok tidak ketemu jawaban doa? Kesempatannya kapan? Ini ada ilustrasi, contoh kisah di Jakarta karena sering banjir. Ada seorang korban banjir akhirnya masuk surga karena dia percaya Yesus. Nah di surga dia protes sama Tuhan. Ceritanya, Tuhan
Bukankah saya sudah teriak minta tolong kepadamu Tuhan? Kenapa jawaban dari doa saya tidak ada? Saya kebanjiran, saya udah naik ke loteng ya, saya menunggu jawaban doa. Akhirnya malaikat jawab, Bapak sudah dapat 3 kali kesempatan yang Bapak sia-siakan tidak ambil. Tahu nggak Bapak waktu pertama kali Bapak di loteng, di teras itu, ada sampan datang, udah setinggi teras banjir. Sampan ini berkata, lompat ke sampan kita Pak. Kita akan bawa Bapak ke seberang, ke tempat yang aman. Dan Bapak berkata, oh tidak, saya percaya pertolongan saya datang dari Tuhan. Katanya. Jadi dia lewatkan kesempatan pertolongan pertama. Yang kedua banjir udah makin tinggi, udah sampai ke atap. Kali ini yang datang udah tentara, udah nggak bisa warga saling menolong ya, pakai perahu karet udah nggak bisa. Yang datang pakai tentara, udah pakai motorboat, brum, 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 wah ya, tentara udah cepat Pak lompat ke sini, ayo kita bantu Bapak satu-satunya orang yang tersisa, belum dievakuasi. Dan Bapak berkata, pertolonganku datang dari atas katanya. Dan terakhir udah sampai di ujung di atap nih, udah di atapnya genteng, udah nggak kelihatan gentengnya terakhir dah. Kali ini betul-betul gak bisa ditolong, harus dari atas pakai helikopter. Wing, lempar tali ke bawah. Pak cepet tambut talinya Pak. Kita akan angkat Bapak, kita amankan Bapak. Dan dia berkata lagi katanya, pertolonganku bukan datang dari manusia katanya. Dan akhirnya betul, dia masuk surga kan. Matilah istilahnya. Dan protes. Tuhan ngomong 3 kali saya kasih kesempatan. Kamu tidak sambut kesempatan itu. Dan kamu salahkan Tuhan. Kadang-kadang kita orang yang tidak siap menyambut kesempatan yang dari Tuhan. Dan kita kehilangan momentum yang tepat. Bapak Ibu, persiapan adalah bagian kita. Apa saja yang perlu saya siapkan? Salah satu ilustrasi yang saya ingin ceritakan hari ini adalah kisah nyata dari seorang raja Israel yang besar yang namanya Daud. Nah, kita belajar dari kisah Nabi Daud. Daud ini seorang raja yang besar. Waktu dia masuk di istana, dia dapat visi. Dia dapat janji Tuhan. Dan dia ngalamin janji Tuhan itu yang begitu rupa. 1 Tawarik, ini satu ayat yang saya tuliskan agak panjang, kita baca langsung aja di depan ya. 1 Tawarik berkata begini, ini visi yang Tuhan dapatkan dari Daud. Waktu itu berkata Daud seperti ini, Tuhan siapakah aku ini ya Tuhan? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Ini ungkapan syukur Daud, bahwa dia dipercaya Tuhan memimpin satu bangsa yang besar. Dalam hal ini masih kurang di matamu, jadi dia melihat ada sesuatu yang harus dia kembangkan. Ya Allah, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh. Dia dapat visi yang masih jauh. Telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ini visi yang besar. Ada satu bangsa yang akan dia pimpin. Dan apalagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam engkau memuliakan hambamu ini. Bukankah engkau mengenal hambamu ini? Ya Tuhan Allah, oleh karena hambamu ini dan menurut hatimu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Jadi Daud tahu ada satu visi yang besar, ada satu panggilan yang besar dalam hidup dia sebagai seorang yang dipercaya menggembalakan bangsa yang besar pilihan Tuhan Israel. Tapi kapan dia dapatkan visi ini? Justru jauh sebelumnya, waktu dia masih kecil, masih kanak-kanak. Ceritanya satu hari Nabi Samuel diutus Tuhan. Samuel adalah nabi yang paling peka dengar suara Tuhan secara audible. Kalau saya sih belum pernah dengar langsung Juhono. Kalau Samuel udah pernah dengar sejak kecil ya. Samuel di bait Allah dia dengar, ya Tuhan. Wah dia bisa interaksi, diskusi dengan Tuhan, enak banget ya. Kalau kita dengar suara Tuhan dari firman, dari peneguhan komunitas hamba-hamba Tuhan. Itu suara Tuhan juga. Tapi kalau kita dengar dari Tuhan langsung kayak mantap sekali kan. Jadi firman Tuhan datang ke Samuel waktu itu, pergilah ke rumah hambaku Isai. Aku akan mengurapi calon raja Israel. Nah waktu itu dia berangkat. Sampai ke rumahnya Bapak Isai, ini ceritanya asal mulanya Daud jadi raja nih ya. Dia berkata pada Bapak Isai, anak-anakmu laki-laki semua kan, coba keluar, suruh baris di situ. Itu kayak pemilihan idol aja udah. Wih nomor 1, ini calon pertama namanya Eliab. Wih keluar badannya tinggi, besar, tegap. Wih Samuel ngelihat itu fisik penampilan itu luar biasa, keren banget. Kayaknya calon raja deh ini, tongkrongannya luar biasa. Zaman dulu raja naik kuda kan, kalau dia naik kuda, wih gagah banget, hebat sekali. Ini pasti raja pilihan Tuhan. Ternyata Tuhan gak bicara. Bukan ini kata Tuhan. Yang kedua adiknya, wah Syama lewat, Tuhan gak bicara. Ketiga, 1, 2, 3, 4, semua keluar udah gak ada. Sampai Samuel nanya Tuhan kayaknya kali ini apa saya salah dengar ya.
Biasanya saya dengar tuh nggak pernah salah loh dari Tuhan. Dia nanya konfirmasi ke Bapak Isai. Apa ada anakmu lagi laki-laki yang belum keluar? Oh ada rupanya. Dia masih di padang cari angon wedus. Jadi gembalain domba ya. Cari rumput, gembalain domba. Masih kecil. Nggak masuk hitungan dia. Aduh bajunya kurus, kecil, kerempeng. Saking di padang gurun terus jadi hitam katanya ya. Udahlah tongkrongannya nggak cocok. Makanya saya nggak keluarin dia nggak jadi raja katanya. Keluar kata firman Tuhan akan ada dari keluarga Bapak Isai. Jadi dikeluarin. Nah waktu Daud muncul, kena matahari mukanya kemerah-merahan ya, setengah gosong begitu. Wah Tuhan ngomong ini dia urapi dia. Itu asal mula Daud dipilih Tuhan. Tapi waktunya sampai dia masuk ke istana itu cukup panjang. Ada satu persiapan yang Daud harus lakukan. Persiapannya itu apa saja? Kita ngintip sedikit ya. Siapa Daud? Jadi Daud itu ternyata seorang biasa. Dia penggembala domba. Ini fotonya dia waktu ada yang motret ya. Di-upload di Facebook, diambil gitu. Kira-kira begitu ya. Dombanya berapa? Cuma 2. Bukan 2.000 deh. Cuma 2. Tanggung jawab pertama yang diberikan Tuhan kepada Daud. Gembalain domba 2 aja bisa atau enggak? Kalau nggak bisa ngembalain yang 2, boro-boro ngembalain satu bangsa yang besar ya. Jadi raja. Kalau ngembalain yang kecil nggak bisa, ngatur yang kecil nggak bisa, gimana mau ngatur yang besar? Jadi tes pertama, Daud diberi kesempatan oleh Tuhan, coba kamu bisa bertanggung jawab nggak? Dan ternyata Daud tanggung jawab sekali. Kalau ada singa yang datang, dilawan sama dia, biarpun cuma 2 nih. Dibela habis-habisan, dia senjatanya ketapel, pergi singanya. Beruang datang, dia bela dombanya. Kalau dombanya lagi stres, dia nyanyi di situ. Ya. Dan setiap hari yang dia lakukan itu betul-betul persiapan di padang gurun. Sekolah yang paling mahal itu adalah sekolah pengalaman, ya, sekolah padang gurun. Jadi ketika Daud lakukan itu sehari-hari, Tuhan sedang persiapkan sebenarnya. Sampai datang waktunya. Satu hari, ini setelah dia diurapi nih, kapan jawaban doa? Nggak datang-datang. Tapi satu hari kejadiannya datang. Waktu itu raja yang memerintah namanya Saul, lagi stres. Dan raja ini kalau stres punya kebiasaan buruk, mungkin lempar barang gitu ya. Asbak dilempar, handphone dilempar, nggak tahu deh. Pokoknya suka marah, emosi, stres. Jadi pegawainya Saul itu punya ide yang bagus. Bapak kalau stres lebih baik dengerin musik. Cuman zaman itu kalau musik nggak ada iPad, iPod, apalagi upload YouTube nggak bisa ya. Jadi CD nggak ada. Gimana caranya? Ya undanglah pemain kecapi. Ini ide dari pegawai Saul. Ini ide nggak main-main. Saya percaya ide berasal dari hikmat. Dan hikmat datangnya dari Tuhan. Nah ini pegawai kalau kasih ide nggak bener, potong kepala itu zaman dulu idenya. Dan seringkali kalau kita diminta ide, kita seringkali ogah-ogahan. Kenapa? Resiko. Wah, siapa yang punya ide gimana caranya menjangkau jemaat di luar sana? Menjangkau anak muda. Oh, kalau kita keluarin ide, Pak Pendeta, saya usul nih. Pak Andi, saya usul. Gimana kalau kita bikin outreach? Kita bikin seminar tentang anak muda. Wih, oke, setuju. Kamu ketuanya ya. Wah, kadang-kadang kalau kita yang keluarin ide, kalau saya jadi ketuanya, aduh, terus nanti saya capek lah, saya pelayanannya tambah banyak lah, waktunya nggak ada. Banyak kali kita mending diem, nggak ada ide lebih baik, jadi silent. Belum tentu silent is golden ya, kadang-kadang silent itu sesuatu yang merugikan. Karena hikmat nggak muncul. Kalau kerja sama. Kalau kita jadi pegawai coba, kita punya ide. Gimana caranya ningkatin omset? Situasi ketika hari ini uang ketat. Uang ketat, bunga naik. Jangan sampai utang, kreativitas harus muncul. Gimana caranya saya bisa meningkatkan penjualan saya? Wah kalau karyawan ditanya ide begitu rapat, yang sering terjadi apa? Karyawan diem aja, orang gajian ya. Diambil kertas, coret-coret, gambar ya. Ini bos rese banget. Rapat nggak kelar-kelar, udah jam 6 malam, lembur nggak dibayar ya. Aduh, cepat pulang kek ya. Ada yang bilang, udah mau makan sahur katanya, buka puasa. Pokoknya kalau punya ide nanti, wah kita dijadiin kepala proyek, kita disuruh kerja lebih keras ya. Udahlah, nggak ada ide-idean lah, percuma. Bahasa Inggrisnya begini, little me, salary not up katanya, bukan begitu kan ya. Ini orang-orang yang biasanya nggak pernah punya ide. Jadi akhirnya nggak pernah punya kreativitas, nggak pernah punya daya saing. Karena apa? Karena nggak punya hikmat. Jadi hari ini hamba Saul ini dahsyat. Dia punya hikmat, dia ajukan idenya. Dan yang kedua, ide itu dianggap Saul baik. Sehingga dia kasih perintah. Saul perintahkan, cari seorang yang dapat bermain kecapi dengan baik. Tentunya
cari pemain kecapi, jangan asal-asal. Resiko lagi nih. Pasti gak cari saya. Kenapa? Kalau saya main gitar di sel aja, kuncinya cuma satu yang saya kuasain, kunci C. Dan teman-temannya. Jadi kalau C pindahnya kan ke G. Habis G, A minor ya. E minor, A minor, D minor ke G. Ke C lagi, A minor, D minor ke G. Ke C lagi, Pak kurang tinggi. Ikutin suara saya ya. Pokoknya ikut gitar. Terpaksa lah. Saya cuma bisa kunci C. Saya gak bakal masuk istana. Kalau urusan pemain gitar. Jadi waktu itu hamba Saul ini dapat tugas cari pemain kecapi yang bisa bermain dengan baik. Dan dia tahu pasti siapa dia. Rupanya dia berangkat dari rumah tiap hari ke istana, lewatin padang gurun. Dia dengar ada anak muda main kecapi luar biasa. Wah, dia mainnya bagus banget. Dia ciptain lagu banyak banget. Lagunya baru terus, dia gak pernah kehabisan zaman. Lagunya gak nyontek, kreatif dong. Kalau nyontek kan plagiat, lagu apa digubah jadi apa, ditiruin. Percuma, dia create Mazmur 1 sampai Mazmur 150. Wah, dahsyat men. Ya, jadi waktu dia memilih siapa Daud pilihannya, dia gak akan salah. Itu bicara langkah ketiga, ada referensi, ada nama baik. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mengenal kita, saya punya skill, saya punya nama baik, saya punya karakter baik, dan saya adalah orang yang direferensikan, diusulkan ke raja. Dan yang menarik, langkah keempat, itulah kesempatan pertama waktu Daud masuk ke istana Raja Saul, diundang sebagai pemain kecapi. Wah, dia ingat kembali visi yang pertama kali Tuhan kasih. Waktu dia masih kecil, dia diurapi. Yo, inilah yang namanya istana. Hari ini saya injakan kaki. Dengan iman, suatu hari saya akan memerintah di sini. Ini janji Tuhan. Kesempatannya datang. Wih, pilarnya keren ya. Sound sistemnya bagus istana. Boleh juga nih. Dia hari-hari sekarang mulai ada di istana. Tapi dia hibur Saul yang stres. Rupanya satu hari Saul ini marah-marah lagi. Kali ini bukan karena stres, karena udah dengar musik kan. Karena ditantang oleh lawan. Ada orang Filistin yang lebih tinggi dari dia. Namanya siapa? Goliat. Tiap hari berkoar-koar, ayo anjing-anjing Israel. Wih, panas dia. Tapi dia ngadepin gak berani. Dia bilang tentaranya, ayo siapa berani maju? Yuk, Panglima TNI maju. Danjen Kopassus maju. Berani gak ngawani dia? Gak ada yang berani. Lah si Daud ini dengar seperti itu, penasaran. Kira-kira seperti apa sih yang ditakutin raja musuhnya ini? Kira-kira apa yang harus saya lakukan bisa menolong negara ini? Nah, dia mulai berpikir untuk bangsa ini bagaimana bisa mengalami kemenangan lawan si Filistin. Cuman dia harus lakukan sesuatu, dia harus ngintip, harus survei. Ini bagian dari yang namanya persiapan. Saya nggak bisa dong dengan istilahnya beli kucing dalam karung, tidak belajar, tidak melihat siapa musuh saya butuh waktu. Nah waktunya datang besok dia izin. Saya mau cuti Pak, ngomong sama Saul. Saya mau izin hari ini satu hari. Izin apa? Bukan maju pilpres, enggak ya. Dia pengen maju ke medan perang. Karena si lawannya Filistin itu ada di situ. Dia pengen ngeliat seperti apa tampangnya Goliat. Dia nggak bisa search Google. Zaman itu nggak ada ya. Muncul wajahnya Goliat, nggak bisa. Dia harus datang. Dia cari kesempatan, dia izin ke papahnya. Pah, besok Kokoh itu kan jadi tentara tuh di sana. Eliab yang badannya tadi bagus, tongkrongannya gede itu, yang dipikir Samuel yang bakal raja itu tentara. Saya antar ya bekalnya Kokoh ke lapangan situ, ke medan perang. Wih, papanya bilang, oke, kamu berangkat hari ini. Tapi luar biasa, Daud punya tanggung jawab. Jadi pertama dia izin dari Saul, cuti. Terus kemudian dia titipkan dulu kambing yang 2 ekor tadi. Wah, ini tanggung jawab dia nih ya. Terus baru dia berangkat. Nyampe di medan perang, dia benar-benar lihat itu Filistin yang badannya gede yang namanya Goliat. Oh, rupanya seperti ini. Tuhan ngomong lagi. Ini gue serahin ke dalam tangan lu. Asal kamu siap. Oke, siap Tuhan. Apa yang saya harus lakukan? Dia udah ngintip musuhnya. Pokoknya gak senang rupanya. Anak kecil ngapain datang ke medan perang? Emangnya lu pikir ini medan perang kayak di game time zone? Mati. Wah, masukin koin lagi kalau mati. Game over ya. Mulai lagi. Wih, do you want continue? Masukin koin, jalan lagi, hidup lagi. Kalau ini lu game over, hilang lu. Ini bukan mainan anak kecil nih, bukan kayak game yang lu biasa mainin. Pulang sono. Oke, pulang ya pulang, dia nurut. Tapi yang jelas dia udah tahu gambaran persiapan untuk menghadapi Goliat. Pagi-pagi besok dia pergi ke kali, dia ambil batu-batu licin yang tajam, dia berangkat ke medan perang,
dengan senjatanya apa? Ketapel. Ini senjata yang udah dia latih bertahun-tahun di padang gurun. Bagian dari persiapan dia. Waktu singa datang, beruang datang. Wah, takut singanya lari kan begitu. Kali ini dengan senjata yang sama, yang dia udah terlatih dan ahli di situ, dihadapin Goliat. Saya percaya bagian Daud selesai di tempat itu. Persiapan dia sudah cukup bagi Tuhan. Dan ini waktunya kesempatan dari Tuhan untuk mewujudkan janji Tuhan. Visi yang sudah lama Tuhan berikan sejak dia muda. Jadi waktu itu batu dilempar dengan ketapel. Arahnya pasti udah benar. Gak bakalan ada Tuhan mau mengarahkan orang yang asal-asalan. Ketapel put ke sana, terus malaikat dibelokin set ke kepalanya si Filistin, Goliat. Gak bakal. Dia udah pasti tahu arah yang tidak bertopeng, tidak ada perlengkapan untuk pelindung, dahi. Ini terbuka ya kepala. Arahnya udah pes di sini. Cuman apalah arti batu tanpa kesempatan dari Tuhan. Jadi kalau digambarkan secara visual dalam film kartun, barangkali itu batu tiba-tiba berubah jadi mata bor, yang makin lama makin cepat, tajam sekali. Wah, ya, masuk ke dalam kepalanya Goliat dan kedebuk. Goliatnya jatuh. Itulah bagian dari Tuhan. Bagian Daud adalah persiapan. Jadi jangan nggak ada persiapan mau ujian, teman-teman yang mahasiswa di sini, terus kemudian saya berdoa aja, Tuhan akan arahkan pilihan saya A atau B atau C. Nggak ada itu, nggak ada mujizat di situ. Sorry ya. Terus kemudian ngitung kancing, nggak ada ya. Butuh persiapan kita. Jawaban doa dari Tuhan, yes. Pertolongan Tuhan datang, yes. Tapi butuh bagian kita. Nah Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita coba lihat. Apa yang Tuhan mau kita persiapkan. Ternyata sangat sederhana. Tuhan gak minta kita aneh-aneh. Harus puasa 40 hari ya, harus berendam di sungai. Enggak, sederhana sekali. Anak SD aja tahu. Tahu persiapannya? Di dalam SD kita ada matematik, ada operasi matematik yang namanya tambah, kurang, kali, dan bagi. Udah 4 langkah ini aja. Kalau saya lakukan bagian saya dengan 4 langkah ini dengan sikap hati yang benar, wah, kita percaya janji Tuhan, kesempatan diberikan, ada terobosan terjadi, dan rencana Tuhan, visi yang Tuhan berikan, itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, kita lihat satu persatu sekarang. Nilai tambah. Apa yang perlu ditambah dalam hidup kita? Nah, saya akan masuk dalam perspektif ini secara finansial. Sebenarnya semua ini bisa terjadi dalam keluarga, dalam pelayanan, ya, dalam apa bisnis juga bisa. Nah, nilai tambah bicara soal apa yang saya harus tambahkan terus. Pertama jelas sebagai orang percaya, saya harus tambahkan kerohanian saya. Dasar semua yang saya lakukan harus berasal dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran, itu satu. Kalau saya nggak tahu senjata saya lawan iblis apa kalau nggak. Saya butuh pertama dasar kerohanian kebenaran firman. Baca, tambahkan waktu untuk kita gali. Yang kedua, karakter yang benar secara Kristus. Jadi karakter Kristus seperti apa? Oh, dia rajin, dia setia. Saya percaya Tuhan tuh punya karakter yang terlatih persiapannya luar biasa juga. Dan dia tahu persis tentang semua hal tentang keuangan. Dia tahu persis semua persiapan tentang bisnis. Kenapa? Dia juga asalnya tukang kayu, 30 tahun. Dia bantu papahnya tukang kayu. Mungkin dia ekspor mebel waktu itu juga ya. Dia gimana caranya bayar pajak dia tahu. Jadi susahnya kena paku dia juga pernah ngalamin. Gimana skillnya kalau bikin mebel yang benar. Jadi kalau waktu dia ngajar tentang keuangan, tentang bisnis, kita nggak bisa protes. Tuhan kita adalah Tuhan yang ngalamin. Bukan Tuhan yang lahir tiba-tiba gede begitu. Terus kemudian nggak pernah lapar, dia bisa nahan lapar, nggak makan, nggak butuh duit. Enggak. Dia tahu persis kita butuh apa, dia lakukan. Dan kalau dia bisa, pasti kita bisa. Tinggal ngikuti teladan karakter dari Kristus. Jadi nggak ada alasan, oh nggak mungkin kalau saya bisnis nggak bayar pajak. Oh nggak mungkin kalau saya bisnis bener, nggak mungkin. Tapi Tuhan udah kasih contoh, bisa begitu. Dia baru full time melayanin setelah dia lulus 30 tahun, dia masuk ke pelayanan. Sebelumnya dia masuk ke dalam dunia kerja. Jadi Bapak Ibu kalau kita punya pelajaran tambahan, saya belajar karena ekspornya ke Jepang, saya harus belajar bahasa Jepang. Itu ilmu. Jadi kalau saya belajar menambahkan apa saja yang dibutuhkan, ada beberapa hal. Kita lihat dalam slide ini. Pertama tadi kerohanian. Kedua karakter Kristus. Ketiga ilmu. Kalau saya mau masuk ke negara-negara China, ya belajarlah bahasa Mandarin, ya kan? Kita butuh skill. Saya butuh belajar tentang pengetahuan.
Bagaimana saya belajar berinvestasi yang benar. Bagaimana saya berbisnis yang benar. Nah kita butuh komunitas hubungan. Pergaulan yang luas, tentunya pergaulan yang benar. Karena biasanya orang-orang hitam suka ngumpul dengan yang hitam. Pasti cara-caranya, gimana caranya untuk nyolong kan begitu kan ya. Ide-idenya gimana korup. Makanya kalau udah ngumpul begitu udah pasti kelompoknya akhir zaman udah dibedain. Kambing akan ngumpul kambing, domba akan ngumpul domba. Itu kebenaran firman lagi. Jadi kita bisa ngelihat persis, oh benar kelompoknya kambing semua. Akhir zaman ini nggak ada yang tengah-tengah, saya dombing deh. Ya, nggak ada. Kita harus pilih sikap yang betul. Makanya kalau kita milih juga harus benar. Jadi kalau hubungan kita teman-temannya betul, kita punya komunitas yang baik, kita akan didukung dengan kebenaran. Didukung dengan cara-cara yang benar. Butuh itu. Yang terakhir, kita butuh yang namanya dipercaya, nama baik. Karena firman Tuhan jelas berkata, kalau saya dipercaya dalam hal yang kecil, saya akan diberi tanggung jawab yang lebih besar. Jadi hanya orang yang dipercaya yang akan diberkahi. Prakteknya seperti apa? Kita harus praktek punya komunitas. Dari komunitas KBC tadi yang diceritakan, 2006 saya bergabung di situ, pertama saya jadi peserta, terus akhirnya saya ngalamin banyak hal. Saya belajar gimana caranya menyerahkan hak, gimana caranya mengatur. Saya ini banker sejak tahun 98, waktu itu habis 89 itu saya masuk ke dunia perbankan, 9 tahun saya pikir saya udah pinter ngatur duit. Tapi komunitas saya salah. Saya single di Jakarta, dari Surabaya pindah Jakarta, komunitas saya tahulah orang Jakarta ya, masih single, nggak ada istilahnya nggak ada pasangan, nggak ada calon istri saya jauh di Surabaya waktu itu. Jadi bengong, diajakin temen, ayo dugem, ayo masuk diskotik. Oh, duitnya habis, gaya hidupnya kacau, nggak bisa nabung. Ya. Terus performance-nya wow, semua branded semua, mulai dari tas, wow, sampai sepatu, belly, apa segala, wah semua pokoknya habis total deh. Investasi juga gitu, salah semua. Saya investasi, properti nggak jadi. Kenapa? Pengembangnya kabur, kena krisis 98. Investasi saham nggak ngerti. Saham itu buat jangka panjang saya salah. Saya masukin, nggak keluarin, saya mau menikah 98. Betul-betul salah kaprah, 9 tahun saya kerja di bank. Ngatur duit orang bisa, ngatur duit sendiri nggak bisa. Karena apa? Saya punya komunitas salah. Jadi waktu tahun 98 menikah betul-betul dari nol. Untung istri saya mau diajak dari nol. Sekarang susah ngajak istri cari yang dari nol. Ya, cuman ada di pom bensin yang berkata, Mas kita mulai dari nol ya, ya itu. Susah. Kalau ngajakin istri, yuk kita menikah, dia minta 5C. Banker itu kalau 5C itu kan character, capacity, capital, kalau mau minta kredit kan. Sekarang 5C-nya lain. Punya cash berapa, punya kondo berapa, ya, punya car merek apa, dua lain 5C-nya. Beda gitu. Ya, istri kita mulai dari trial and error, kita banyak errornya juga rupanya. Dari nol betul-betul. Sampai akhirnya kita ngalamin sendiri, oh ternyata seperti ini. Dan saya sharingkan, saya bagikan. Biarlah kegagalan itu dimulai di saya, hanya terjadi di saya. Dan keberhasilan itu boleh ditiru gitu. Nah, kita bagikan ke teman-teman, saya punya komunitas ini ada Pak Jafri yang kita sering sharing. Gimana nih bisnis nih, dolar bakal gimana, invest apa yang betul ya. Banyak investasi di luar yang bodong. Banyak yang ngaco ditawarin, di Bandung barusan meletus juga tuh ya. Wah banyak yang galau hari ini, duit saya gimana nggak keluar nih. Kemarin ditawarin 2%, 1,9%, hari ini hilang begitu aja. Nggak balik, gimana nih. Butuh komunitas yang belajar dengan betul. Nah KBC ini punya komunitas dalam bisnis, dalam keuangan. Ada Pak Yahya itu teman saya di situ juga ya. Pak Simon hari ini saya kenalkan, ini dia orang Bandung, biarkan nanti kalau orang Bandung kenal orang Bandung langsung. Kalau saya balik Jakarta habis ini soalnya ya. Jadi di Bandung ini ada teman-teman networking kita dari KBC. Yang kita bisa sharing, komunitas kita di sini yang pernah lakukan tentang keuangan ya Pak Ade ya. Kita pernah bergabung, kita bantu waktu itu sharing gimana sih ngatur uang dengan baik. Bikin budget rumah Kristus yang benar ya. Ngatur keuangan rumah tangga yang benar seperti apa. Karena banyak kekeliruan terjadi, apalagi kalau di luar firman. Di luar tuh banyak pelajaran-pelajaran yang kadang-kadang gak masuk akal punya. Gimana tanpa modal bisa untung 10 kali lipat dalam 10 bulan. Weh, gimana punya properti dengan modal dengkul. Weh, yang kaya dia yang bikin seminar. Kita nggak pernah benar gitu, nggak pernah kaya juga. Karena dasarnya udah salah. Ya, ayo kita belajar, kita sharing. Nah teman saya Simon ini coba bisa
Kita sambut ya, kita tanya dikit ya, ceritanya gimana pengalaman dia di dalam komunitas. Tadi malam kita baru sharing juga gimana kita ngatur, gimana setoran pajak kita betul, laporannya benar, investasi benar apa yang bisa hemat secara pajak, tapi benar, nggak nyolong pajak ya. Kita praktekin sama-sama di dalam komunitas, ini bagian dari tambah. Kalau punya nilai tambah, otomatis saya punya keberhasilan. Karena saya bisa ngatur dengan baik. Pak Simon boleh maju ke depan sebentar, kita sambut Pak Simon. Ya, dia ceritain, ada satu event yang akan dilakukan di Bandung, kalau Bapak Ibu yang belum sempat ikut, berapa tahun yang lalu ya kita bikin di sini Pak Andi? 2 tahun yang lalu, nah tahun ini punya kesempatan di akhir Agustus, Pak Simon biar ceritain, nanti bisa kontak beliau setelah ibadah kalau mau bergabung. Terima kasih, Shalom. Saya boleh membagikan satu ayat ya, dari Ulangan 8, ayat 18. Ingatlah kepada Yehowa Allahmu, karena dialah yang memberikan kuasa kepadamu untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud untuk melaksanakan perjanjian kepada bapa-bapa leluhurmu, yang ia buat dengan sumpah seperti pada hari ini. Saudara-saudaraku, siapapun Anda, apapun kondisi keuangan Anda, apapun yang Anda nanti-nantikan, apapun yang Anda tunggu, baik sebagai pengusaha atau profesional, saya ingin ayat ini menjelaskan kepada Anda bahwa Allah berjanji kepada orang tua Anda, ayahnya orang tua Anda, ayahnya orang tua Anda lagi, bahwa Allah membuat ikatan untuk memberkati keturunan-keturunan orang yang percaya. Tapi bagaimana orang yang diberkati itu melakukan bagiannya? Ada kabar gembira, KBC itu komunitas dari berbagai macam latar belakang profesi, kegiatan ekonomi, latar belakang denominasi, itu buat saya tempat yang aman. Kalau saya nggak tahu, saya boleh bertanya. Kalau saya mengerti, saya boleh membagikan kepada orang lain. Untuk bukan hanya belajar, tapi memperlengkapi sehingga ketika Allah memulai dengan ia ingin memberkati, saya juga boleh diperlengkapi. Bisa mengerti apa sih tujuannya keuangan dalam keluarga itu menurut Alkitab. Jadi ada camp 2 hari, tanggal 30 dan 31 Agustus, tempatnya di Grand Serela, jadi itu dari pagi sampai sore, terus besoknya juga dari pagi sampai sore. Setelah camp ini biasanya sama seperti yang ada di Bandung, akan diikuti oleh follow up-nya. Jadi bukan hanya berhenti sampai camp-nya, itu akan diikuti oleh follow up-nya. Sehingga setiap pribadi boleh mendapat kesempatan, akses seluas-luasnya untuk memahami secara utuh. Kalau saya umur 30, apa yang secara tepat itu bisa dipersiapkan. Kalau saya umur 40, kayak saya umur 50, kalau saya mau menambahkan, mau melipat gandakan, apa saja instrumennya yang ada di negara ini yang boleh menjadi alat bagaimana Tuhan mempercayakan keuangan kepada setiap pribadi kita. Jadi silakan untuk mengikutinya, diberikan oleh diantaranya oleh Pak Ju dan semua praktisi profesional dan hamba Tuhan. Jadi lebih baik belajar kepada orang yang memang sama-sama ada dalam kebenaran. Demikian pengumuman saya. Terima kasih. Ya. Oke, jadi tahun depan kita udah ngomong tadi sama Pak Jafri, kita equip lagi. Gimana kita praktek skillnya leader di sini. Tapi Bapak Ibu yang memang ada kesempatan akhir Agustus, yang belum ikut yang lalu silahkan welcome. Karena setahun cuma sekali Pak ya, ada di sini. Nah ini bagian dari menambah sebenarnya kan, menambahkan apa yang saya belum tahu. Kita akan belajar investasi yang benar seperti apa, kita akan tanya kepada orang yang benar, ini bagian dari yang poin 1 tambah. Kalau saya nambahnya benar, saya nggak akan malu-maluin, tidak akan gagal istilahnya. Kenapa? Karena rencana Tuhan dalam hidup kita tidak pernah gagal. Amin. Nah kita lihat slide berikutnya, kalau saya tidak mau belajar, kadang-kadang yang terjadi seperti ini. Ini ya, baiklah ini yang kalau kita harus nambahkan ilmu, hikmat, pengetahuan, ini Amsal berkata ya, ini Raja Salomo. Kalau saya nggak belajar gimana? Nah, saya nggak belajar membaca, saya bisa jadi seperti komunitas yang ada di Bali.
Ini ceritanya di salah satu kabupaten ada promosi, ya, karena di Bali itu banyak turis, dia bikin 2 bahasa. Bahasa Indonesia, jauhi narkoba, bahasa Inggrisnya adalah, nah itu makanya di Bali ketangkeplah kemarin Corby gitu ya. Karena di sana surganya katanya. Surganya high drug, surganya narkoba. Mau pemerintah dukung high drug. Apa nggak malu nih luar negeri baca seperti ini. Indonesia mengajarkan high drug katanya. Nah kalau kita nggak mau belajar begini, kita nggak ngikutin perkembangan, kita nggak bertanya pada orang yang lebih tahu. Firman Tuhan berkata tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Terus akhirnya kalau udah salah langkah yang terjadi banyak begini nih kampanye hitam. Ya kan? Karena nggak tahu yang benar gimana, udahlah kalau bisnis ya udah sikat aja. Ini iklan di Medan, sebelah kiri muncul, terus sebelah kanannya pakai kampanye hitam, pakai nunjuk lagi sebelah. Tetangga sebelah ngomongnya paling murah, ternyata tarifnya ribet banget, jaringannya terbatas. Kalau bisnis nggak mau belajar, investasi nggak mau belajar, seringkali kita nyalain orang. Ini black campaign juga kan, nggak boleh gitu. Nggak boleh jelek-jelekin seseorang. Nah, tadi kreativitasnya udah cukup bagus di video untuk Pilpres ya. Ya kelompok ini anak-anak muda yang kreatif, cameo. Cuman terakhir kalau Bapak Ibu ikutin di upload yang terakhir, dia udah partisan juga. Dia udah bergabung ke salah satu kelompok, saya nggak tahu latar belakangnya apa. Dia udah menjelekkan kelompok yang lain. Nggak bagus. Jadi dari netral dia berubah. Seperti ini. Jadi kita nggak boleh, kita harus kreatif. Tidak boleh istilahnya menyalahkan atau menyudutkan satu kondisi yang lain. Kita jual yang kita memang bisa. Kemampuan kita, kreativitas kita, nilai lebih kita. Makanya kita harus nambah terus. Kalau nggak nambah kita akan menjudutkan orang lain gitu ya. Nah kita perlu belajar, ini baru satu langkah. Langkah kedua, faktor pengurang. Jadi habis tambah, kurang. Apa yang perlu dikurangin supaya terjadi terobosan dalam hidup kita? Pertama ya pastilah hati kita yang tinggi harus dikurangin. Kalau seorang yang hatinya tinggi, hatinya merasa sukses itu keberhasilan saya, kita nggak akan bilang ini adalah berkat Tuhan. Dan kalau saya orang yang tidak siap, saya bisa jatuh dalam dosa. Kalau saya berhasil, saya sukses, saya kaya, saya hebat, karena saya. Makanya ada satu kisah yang menarik, ada satu hari anak muda yang kaya datang ke Tuhan Yesus. Anak muda ini luar biasa sekali. Dia lakukan semua kebenaran 10 hukum Taurat. Itu nggak gampang men. Susah banget anak muda, kaya lagi. Ngelakuin kebenaran firman Tuhan, itu berat sekali hukum Taurat. Dia berkata, semuanya itu setelah kuturuti. Hebat. Jangan, apalagi menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Wah anak muda paling sering nyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Kalau di sinetron, OMG, oh my God. Apalagi ya. Terus kemudian nyebut nama Tuhan, wah swear. Wah itu udah banyak hal-hal yang anak muda kadang-kadang ter-challenge, gak sengaja. Jangan, apalagi mencuri. Wah anak muda sering kali itu. Mencuri waktu kadang-kadang. Jangan berdusta. Gimana caranya gak berdusta? Bayar pajak dengan benar. Jangan mengingini sesamamu. Ini susah juga pacar teman lebih baik ya. Lebih cantik. Hormati orang tua. Ini lebih susah lagi anak muda sekarang. Tapi anak muda ini dahsyat. Jangan berzina apapun deh. Pokoknya semua sudah kuturuti. Hebat gak? Hebat. Sampai dia nantang Tuhan. Apalagi yang masih kurang? Dia tanya pada Tuhan seperti itu. Dan jawab Yesus sederhana. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu. Sebenarnya pernyataan Tuhan ini, perintah untuk pergilah, jualah segala milikmu, ini buat ngetes. Kekayaan dia begitu banyak, apakah hatinya melekat kepada kekayaan? Sebab firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dia mau ngetes. Jadi Yesus nggak bisa di black campaign lagi. Tuh lihat tuh, Yesus juga golongan PKI. Suruh jual harta sama rata, sama rasa. Nggak boleh ada orang miskin, nggak boleh ada orang kaya. Itu hanya ada di China. Ini berarti golongannya PKI. Enggak, tujuannya ngetes. Buktinya apa? Tuhan mau ngetes. Dengan perintah tadi, dia lakukan nggak? Hatinya ada di mana? Dan betul Alkitab mencatat anak muda ini setelah itu pergilah anak muda itu dengan sedih sebab hartanya banyak. Rupanya dia nggak lulus tes. Hatinya melekat kepada mamon, kepada harta. Bukan kepada Tuhan. Nah kalau ini yang terjadi,
saya harus kurangi. Kalau hati saya nggak melekat ke Tuhan, saya berhasil, saya bisa jatuh dalam dosa. Makanya Tuhan mau faktor pengurang ini ada dalam hidup kita. Apalagi harus dikurangin? Gaya hidup yang salah. Wih, banyak anak muda sekarang gaya hidupnya luar biasa. Gaji 2 juta, gaya hidup 3 juta. Bingung saya kan. 1 juta di mana? KTA, ya. Gestun, kartu kredit. Hebat banget. Ini satu firman yang dia langgar. Kalau satu firman dilanggar, gimana mau diberkati? Firmannya apa? Firmannya berkata, jangan memeras, jangan merampas, cukupkan dirimu dengan gajimu. Gaji 2 juta, nggak cukup, dia memeras. Yang diperas kartunya. Digesek tunai, ya, digesek terus. Kasihan tuh, digesek terus tuh, diperas tuh kartunya. Habis itu dia diperas sama debt kolektor, kartu kredit yang datang. Dia diperas juga kan, wah diterorin seperti itu. Kenapa? Firman dilanggar. Yang terjadi seringkali begitu, gaya hidupnya tidak mau diatur. Padahal kita challenge nih. Saya ngomong ke anak-anak muda, saya challenge, tadi saya sharing. Anak muda kan jumlahnya income-nya belum gede, katakan 3 juta. Saya challenge di satu komunitas anak muda, berani nggak? Kita nggak usah bikin software aneh-aneh, rumah Kristus susah. Oke lah, kita praktikal. Ambil amplop 6 biji. Kalau enggak satu map atau amplop yang isinya 6 slot, itu biasanya buku cek isinya 6 ada kan, buat tagihan mundur gitu. Oke, kita bikin sinopsis A, B, C, D, E, F, G. A to G kalau anak muda. Nggak usah 12 item muda, karena pengeluarannya cuma ini, A sampai G. A itu apa? A itu aset. Jadi pertama ketika gajian, kembalikan ke Tuhan haknya Tuhan. Jadi transfer dulu perpuluhan, kembalikan ke pemerintah, hak pemerintah udah dipotong pajak. Terus kembalikan ke kita, hak kita itu aset, tabungan ya, investasi, keluar dulu. Di amplop kita 6 slot ini diisi dengan B, billing, semua biaya-biaya tagihan bulanan. Mau pulsa, mau apalagi internet ya, tagihan bulanan. Terus kemudian C, clothing, ya butuh lah ya, apalagi wanita butuh penampilan clothing, tas yang merah jambu, besoknya kuning, hijau, boleh di budget, belanja itu boleh, tapi harus diatur. Yang nggak boleh tadi kan belanja gesek terus, nggak boleh ya, lebih besar pasak dari tiang. C apa? Clothing, udah budget berapa saya masukin pos clothing, kan gajinya 3 juta tadi, bersih, masukin 300.000 di billing, 500.000 di clothing, boleh. D apa? Donation. Mau beri orang tua, beri buat pelayanan, beri buat siapa aja boleh, fakir miskin. Budget juga, donation. Kita ngajarin membudget pemberian kita makin hari makin besar. Terus apa? Entertainment. Oh boleh ya ngasih budget entertainment? Boleh. Mau nonton, mau apa? Boleh gitu ya. Mau ngopi bareng-bareng sama teman, terserah. Ada budget untuk entertainment, jalan-jalan silahkan. F apa? Food, buat makan. G apa? Buat gas, istilahnya transportasi, gasolin. Udah, itu biasanya keluarnya anak muda. Gaji 3 juta slot di situ. Keluar rumah, mau berangkat ke mall harus punya budget, pikiran. Jadi nggak sampai belanja sembarangan. Gaya hidupnya harus jaga. Ngapain mau ke mall? Pertama, mau beli pulsa. Mau makan apa dulu ya? Pizza Hut, boleh, ada budget kok ya. Mau nonton, boleh, oke. Kalau keluar rumah, mau beli pulsa, mau nonton, mau makan di Pizza Hut, berarti ngambil budgetnya. Berapa pulsa? 100.000, ambil dari billing. Tadi mau nonton, entertainment diambil ya, 100.000. Apalagi? Oh, saya mau makan tadi, ambil 200.000, boleh. Ambil dari food. Sudah, kalau cash ada di kantong, sesuai dengan kebutuhan 400, ada ATM kartu kredit di kantong, saya challenge tidak boleh disentuh. Kalau tidak ada kebutuhan mendesak, emergency. Tiba-tiba ban meletus, harus ganti ban, ya itu terpaksa ambil ATM boleh. Tapi kalau normal buat biaya hidup, gaya hidup bulanan, ambil dari budget. Setelah itu nyampe mall. Wah lihat ada orang, wih jam tangan baru, tas di sale. Tadi keluar nggak ada budget untuk clothing. Ya nggak ada jam tangan. Boleh ditanya harganya, boleh dilihat, boleh dicoba. Yang nggak boleh dibawa pulang. Kenapa? Cashnya nggak ada. Ya nggak ada kan, keluar dari rumah nggak pakai cash itu kan. Nanti pulang dipikir ambil cash dari clothing, boleh balik lagi. Kalau setelah di rumah dilihat ternyata, bajunya masih banyak ya, gak jadi beli kan begitu. Seringkali kita panas di mall gara-gara itu sale-nya itu loh. Sehingga panas akhirnya beli, pulang nyampe rumah nyesel. Wah udah punya pink 3, ya beli pink lagi. Kadang-kadang begitu, karena gak bisa ngatur. Saya bilang akhir bulan, kalau ternyata cash di amplop kita ini masih ada, berarti Anda sukses. Ngatur 3 juta, masih sisa. Wah, ternyata bisa ya mencukupkan dirimu dengan gajimu. Bisa. Tanpa gesek kartu, tanpa ngambil ATM. Bisa. Itu udah praktek firman.
Kalau udah berani praktek firman, tinggal berkatnya nyusul, pasti itu. Oke, rayakan keberhasilan Anda, saya bilang begitu. Sisa di cash berapa, mau makan steak, mau makan apa, silahkan. Celebrate karena Anda udah berhasil ngatur duit. Banyak orang gak bisa ngatur soalnya. Ini yang simpel, sederhana. Ngatur gaya hidup. Yang sering terjadi orang Jakarta begini. Waktu gajinya 2 juta, ini katanya begitu ya. Hidupnya sederhana, makanya tahu tempe oke. Begitu gajinya 3 juta, dia mulai bergaya. HP-nya ganti BlackBerry. TV-nya ganti LED. Gimana mau cukupnya? Berapapun aja tidak pernah cukup deh. Kalau kita ngikutin gaya hidup, terus akhirnya kita salah langkah. Yang terjadi seperti gambaran ini. Naik terus, gajinya naik, gaya hidupnya ikut naik. Akhirnya muncullah utang. Dan firman yang satu lagi kita langgar, gak bisa bayar hutang. Firman Tuhan jelas berkata, bayar utangmu, hidup dari lebihnya. Nah kalau saya tidak mau lakukan kebenaran ini, tidak mau taat pada firman, gimana saya berharap diberkati? Yang saya lakukan sebaliknya, saya hidup berlebih-lebihan, saya tidak bisa bayar utang. Gak bakal diberkati. Jadi ada bagian kita yang saya harus turunkan kadang-kadang. Untuk satu hari saya mengalami janji Tuhan, terobosan dari Tuhan. Mau praktek firman, ya ada satu langkah kadang-kadang yang saya harus turunkan. Apalagi yang saya harus turunkan, ketamakan. Saya greedy, sering invest salah. Kenapa? Saya selalu jebol terus nih. Invest dulu ada gold, nawarin Rayhan Jewelry, GTA Syariah, saya kejeblos. Sekarang ada koperasi, kejeblos. Kenapa? Karena nggak mau belajar, itu pertama. Terus yang kedua, nggak mau kurangin rasa tamak. Kita selalu investasi, selalu salah. Ayo kita sharing deh di komunitas yang benar tadi. Gimana investasi yang benar. Ini baru 2 langkah nih ya. Nah kalau persiapan saya di 2 langkah ini benar, nilai tambah ada, setelah nambah kurang ada, kita masuk ke langkah ketiga. Ini waktunya Tuhan bikin saya melompat. Nilai kali. Apa yang dikatakan dalam nilai kali? Ya, kita lihat ya. Inilah terobosan yang Tuhan izinkan kalau saya siapkan diri. Ada nilai pelipat gandaan lewat yang namanya kreativitas. Faktor pengali bicara soal kreativitas, bicara soal inovasi, bicara soal lompatan pendapatan, terobosan yang terjadi. Firman Tuhan jelas berkata Tuhan itu menyediakan benih. Benihnya tuh benar dulu bagi penabur. Kita udah nabur sesuatu yang benar. Dan roti itu dimakan. Tapi Tuhan juga akan menyediakan benih yang dilipat gandakan. Jadi nggak cukup untuk habis dimakan, tapi ada sesuatu yang diinvestasikan, talenta yang dilipat gandakan, dan tujuannya ada tumbuh buah kebenaran, dan kita diperkaya. Tujuannya apa? Supaya saya ada mengalami kemurahan hati yang membangkitkan syukur. Kalau saya diberkati karena saya tahu persis ini bagian Tuhan. Bukan karena saya hebat, tapi butuh bagian saya untuk belajar. Bagian saya untuk meningkatkan, menggali kreativitas, menggali inovasi. Kalau bisnis kita nggak pernah punya kreativitas, jadi follower terus Bapak Ibu. Yang lagi ngetren apa sekarang? Ikut-ikutan, wah ya. Bikin hotel semua. Akhirnya di Bali hari ini hotel udah jatuh semua harganya. Orang Indonesia suka ikut-ikutan. Wah air mineral kayaknya nomor 1 air mineral yang keluar mereknya Aqua. Yang lain mirip, semua ikut semua. Yang belakangan pasti ketinggalan. Anak Tuhan itu leader, kepala bukan ekor. Amin. Kenapa kita nggak minta hikmat? Hikmat itu gratis. Terus kemudian kita sudah diberi talenta, lipat gandakan potensi talenta kita dengan hikmat Tuhan. Jangan jadi pengekor. Oh kalau bikin garment yang ngetop merek apa? LV, Louis Vuitton, apalagi Burberry kalau cowok. Itu nama orang mah. Di sana di Italia orang makan nasi juga, dia bisa bawa barang ke sini jual mahal. Kenapa kita nggak bikin mereknya apa Poniman atau mereknya Saritem, apa aja deh ya. Pokoknya merek Indonesia, kirim ke sana sama-sama makan nasi. Yang penting saya kreatif. Jangan dimirip-miripin. Di sana Lee Cooper, saya juga Lee Cooper kok ya. Cuman LE, Coopernya KUPER ya, kurang pergaulan gitu. Jadi kita ngekor terus. Saya ngomong ke teman-teman Jogja waktu ke Jogja, masuk Jogja kan banyak orang pengen kasih hadiah oleh-oleh bakpia. Saya masuk kota tuh bingung, bakpia yang terkenal di sini yang enak merek apa ya? Soalnya mirip semua. Ada bakpia 25, 55, 35, 75. Bingung saya kan, yang enak merek apa? Nah, teman saya mau bikin bakpia di situ, saya bilang jangan ngekor ya. Terus bikin 65, kenapa 65? Tahun kelahiran saya. Oh jangan.
Terus kita mengharapkan orang yang salah langkah. Tadi malam saya dikasih tahu teman, oleh-oleh beli bakpia. Yang ada 5-5-nya. Yang berapa ya? 35, 55, 65, udah deh asal beli deh. Dan kalau merek kita dibeli asal beli, itu namanya bukan kebetulan. Itu namanya kecelakaan. Bukan orang sengaja cari merek kita soalnya. Coba dirubah sekarang. Merek kita harus beda, jangan ngikut yang seperti itu karena udah gak ada judi buntut. Siapa tahu kalau zaman dulu orang nebak-nebak, nanti nomornya malam keluar kan begitu ya. Sekarang udah gak ada. Jadi orangnya harus on purpose beli merek kita. Dan kita leader di bidang itu. Kalau orang nyari merek kita, sekaligus namanya aja dipasang. Gampang Pak. Bakpia Juhono, boleh. Kalau mau lebih keren lagi, tampang fotonya yang ganteng di situ. Weh ya, jangan nunggu kayak Colonel Sanders udah berjenggot tua dimasukin kan begitu. Ini one day kalau kita tampang foto kita, diwariskan ke anak cucu, ini warisan yang panjang loh. Tahu ayam goreng Nyonya Suharti, masih cantik ya. Saya nggak tahu sekarang masih cantik nggak. Itu foto berapa puluh tahun yang lalu. Wah itu kreativitas, Suharti nama dia. Ya fotonya, foto dia. Jadi kalau beli bakpia gampang. Cari yang ada fotonya, mereknya lupa boleh. Cuman kita yang ada fotonya. Cuman ada 2 resiko. Kalau memang kita enak beneran, orang nggak akan salah beli. On purpose cari yang ada foto. Cuman kalau bakpia kita ternyata udah nggak enak, keras, gosong, mahal lagi. Mereka akan pesan, lu ke Jogja jangan sekali-kali beli yang ada foto. Itu nggak enak Pol, udah ya. Jangan salah beli kamu, hancurlah merek kita. This is the brand. Brand itu luar biasa. Dan anak-anak Tuhan butuh kreatif for the brand. Kita lihat kreativitas, yang dilakukan salah satu teman kita, Pak Roni ya, brandnya itu luar biasa Pak. Mungkin followernya nggak banyak di Indonesia. Yang masuk ke bidang apa? Anak muda yang suka hiking, cari untuk perlengkapan camping ya, seperti itu. Itu brand itu luar biasa. Saya lagi coaching satu pengusaha untuk masuk ke dalam satu investasi dari asing masuk. Dia punya industri yang disebut hari ini lagi ngetop namanya industri kreatif. Nah kreativitas itu industrinya tidak butuh modal besar, tapi harganya mahal sekali. Ini lagi semua dijual waktu debat capres yang namanya industri kreatif. Konon Korea itu, waktu mereka hari ini punya boy band yang luar biasa, sampai di mana-mana semua demam Korea seluruh dunia. Pemerintah invest anak-anak muda, diajarin gimana sekolah di luar untuk ke industri kreatif. Nah kita lihat apa aja yang bisa dilakukan dengan industri kreatif di Indonesia. Ini kreativitas, coba saya bantu dengan slide di gambar ini. Nah, kita lihat kreativitas kita bisa lakukan tanpa modal. Kalau di Vietnam mereka punya kreativitas mau ngajak orang ke gereja rame-rame, itu nggak perlu beli mobil kalau nggak punya mobil. Ya, jangan ngutang beli mobil hanya untuk bawa ke gereja pakai alasan rohani. Jangan, kita harus bayar utangnya. Nah inilah kreativitas mereka. Kalau Indonesia ditangkap, soalnya pakai helm semua kecuali. Gak bisa nih, gak pakai helm. Nah kreativitas itu luar biasa kalau kita bisa gali. Itu industri yang pakai istilahnya modal sedikit dalam bidang seni, musik, fashion, fotografi, desain, arsitektur, kerajinan, penerbitan, periklanan, I.O, ya, film dan video kayak tadi tuh. Yang cameo itu yang kreatif sekali sebenarnya. Hiburan interaktif, komputer, software, dan seterusnya. Ini modalnya sedikit, hasilnya besar. Satu teman kita lagi coaching, dia bidang I.O pameran. Di Indonesia belum besar. Tapi waktu asing ngantri, ini banyak hari ini investor asing mau masuk ke Indonesia ngantri, dia mau invest. Apalagi kalau nanti Pilpres berhasil. Itu antri asing tuh market Indonesia tuh besar sekali. Masalahnya kita termasuk yang siap atau tidak. Banyak kita bukunya nggak beres. Bukunya ada 5 ya, 1 buat pajak, 1 buat bank, 1 buat diri sendiri, 1 buat istri, 1 buat apa lagi ya. Jadi bukunya banyak. Kalau asing mau masuk mau ngecek gimana? Atau nggak siap, pembukuannya nggak ada. Asal ngambil laci, tiap kali butuh diambil di prive. Orang mau masuk gimana? Jadi kalau kita siapkan diri kita, mereka mau masuk, ready. Ada satu teman, ready, tunjukin nih hasilnya. Laba industri kreatif itu besar sekali. Brandnya itu dihargain bisa sampai 10 kali per istilahnya, price to earning ratio. Jadi laba dia dikalikan 10 kali lipat. Ini jarang. Industri kreatif bisa segitu tinggi. Walaupun ini lagi tawar-menawar sampai 8 kali, tapi ada yang bilang saya berani 10 kali. Jadi kalau untungnya 1 miliar, hanya brandnya, hanya jasanya, jadi ini bukan ngomong propertinya, itu dihargai 10 kali lipat bayangin. Menarik banget kan? Di luar pabriknya loh.
di luar propertinya. Dan waktu dia ditawarin seperti itu ya dia harus dicek bukunya. Nah kita siap atau enggak buku kita dengan benar? Kita udah rapikan enggak sistem kita? Nah kalau mungkin sistem dia bisa bantu, dari asing punya expertise, dia bisa bantu, mereka ngantri, mau gitu. Masalahnya kita di dalam punya enggak kapasitas ke sana? Nah, kita harus siapkan diri kita untuk lakukan lompatan yang begitu tinggi. Satu teman di bidang otomotif, dia lakukan waktu Jepang masuk, karena jagonya otomotif kan Jepang. Dia masuk, dia cek 2 hari, auditor dikirim, clean, semua buku clear, semua oke. Harga tawar-menawar. Saya bilang kalau Astra Auto Parts, itu harga public company 16 kali per. Saya tawarkan 12, akhirnya tawar-menawar dapat 10,9. Bagus sekali. Untuk industri, bidang jasa, untuk molding spare part di daerah Kerawang. Dan waktu itu Jepang invest ke Indonesia, masukin duit, gak main-main. Dia kirim teknisi, dia beliin tanah pabrik. Sesuatu yang orang ini gak pernah pikir, dengan omset dia yang selama ini hanya 10 miliar setahun, dipercayakan jauh lebih besar dari kapasitas dia. Diinjek modal, diinjek teknisi, dan kita lihat akhir Agustus ini pabriknya udah jadi, dia udah siap terbang. Karena apa? Produknya diterima oleh brand-brand otomotif merek Jepang semua. Ini masalah persiapan. Siap atau tidak? Nah kalau hari ini saya siap diberkati, suatu hari saya akan dibawa Tuhan untuk terbang tinggi. Mau Bapak Ibu siapkan diri kita? Yang terakhir, setelah tambah, kurang, kali, ada yang keempat adalah bagi. Kalau satu hari saya berhasil, kalau saya udah dipercaya Tuhan, tujuannya satu. Saya harus siap untuk membagikan kepada orang lain. Tuhan mau pakai tangan kita jadi saluran berkat. Itu enggak harus uang. Kalau saya tahu gimana ngatur uang yang baik, investasi yang baik, saya akan sharingkan, bagikan. Saya dulu pernah gagal, biarkan kegagalan di saya, trial and errornya di saya. Tapi keberhasilan boleh ditiru. Kita akan bagi, for free. Kita sharingkan, kalau Bapak Ibu cari di luar mahal seminar kayak tadi, itu jutaan. Apalagi saya bagikan, mungkin ada orang yang memang baru mulai merintis usaha, kuliner. Teman-teman punya kelompok mau mentor, gimana bikin usaha bakso yang memberkati. Caranya gimana? Ini yang dahsyat. Dimodalin 15 juta per gerobak bakso, ini di Jakarta, sekaligus kita mau bikin 20 langsung UKM kecil, usaha bakso, baksonya di mentor, modalnya kemudian dikasih, dia nyicil 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun, dia nyicil modal yang dikembalikan, ini bisnis sudah punya dia. Jadi orang ini udah punya bisnis sendiri gitu. Enggak punya modal loh, di mentor selesai. Dia lipat gandakan modal yang dikembalikan untuk bikin kelompok yang kedua. Jadi target dia ada 200 pengusaha bakso dalam waktu sekian tahun. Dari mana lahirnya? Dari orang yang memang bisnisnya kuliner. Dia udah ngerti gimana caranya ngatur stok makanan yang baik, gimana produk yang baik. Dia mentor yang kecil-kecil. Jadi keberhasilan saya kalau hari ini saya bagikan, termasuk ke orang-orang yang belum menikmati kesempatan buat Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan, lewat tangan kita, itu bisa disalurkan. Orang yang kayak gini ditolong. Pertama ditolong perutnya dulu untuk dia bisa makan. Kalau kita sharing kebenaran firman, sharing kebaikan Tuhan, gampang nggak? Jauh lebih gampang daripada kita bawa Alkitab. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Pak, saya nggak butuh ayat Pak. Saya butuhnya makan. Tapi kalau orang ini dijawab kebutuhannya, kita ada sharing komunitas, mau dijawab kebutuhannya, mau dijawab kerohaniannya, itu mah nomor 2. Gampang sekali. Bapak Ibu, kalau hari ini kita belajar mujizat, multiplikasi. Ada satu kejadian yang kita kenal, dan ini matematika Tuhan yang paling luar biasa. 5 roti dan 2 ikan. Pernah dengar toh? Nah matematikanya begini kan, 5 tambah 2 bagi 5.000 sama dengan 12. Cuman ada di Alkitab nih ya. 5 roti dan 2 ikan dibagikan 5.000 orang, sisanya 12 keranjang. Inilah bicara soal multiplikasi. Dari mana? Dari nilai bagi. Kejadian membagi roti ini sebenarnya di Alkitab ada banyak. Saya buka, Elisa pernah bagi 20 roti, ini di 2 raja-raja. Yang makan 100 orang, ada sisa, kata firman Tuhan. Yesus pernah di Markus dicatat ada 7 roti yang makan 4.000 orang. Sisa 7 bakul. Ya memang ini kurang fenomenal. Kenapa? Lebih fenomenal yang ini. 5 roti, makin sedikit rotinya. 5.000 yang makan, makin banyak yang makan. Sisanya makin banyak, 12 bakul. Makanya ini yang paling terkenal. Tapi kunci dari multiplikasi Bapak Ibu,
ada bagian yang saya beri ke Tuhan, setiap mujizat keuangan selalu dimulai dari bagian kita. Kalau anak muda ini tidak berikan 5 roti dan 2 ikannya kepada Yesus, kira-kira Tuhan bisa nggak bikin mujizat dengan tangan kosong? Kayak Deddy Corbuzier atau Cyril yang di Magic Street, Magician, wah ya. Lihat nih kosong ya, kosong, tangannya digosok-gosok, dikepul, tiba-tiba pluk, keluar roti bretok di tengah. Bisa nggak? Sangat bisa. Tapi kenapa nggak Tuhan lakukan itu? Dan itu faktanya. Setiap mujizat keuangan selalu dimulai dari Tuhan mau bagian kita. Air jadi anggur di Kana, Tuhan bisa lakukan tempayan tuh dalam nama Yesus, dalam namaku sendiri gitu ya. Jadi anggur, bisa nggak? Bisa. Tapi dia perintahkan isi tempayan dengan air. Baru dia perintahkan airnya jadi sendoklah jadi anggur. Banyak banget contoh-contoh kebenaran firman waktu minyak mengalir dari janda punya sedikit minyak. Bagi janda sedikit ini nggak ada apa-apa. Tapi bagi Tuhan ini persiapan dia. Kumpulkan tempayan, persiapan dia punya teman banyak, tempayannya banyak. Mujizat terjadi, minyak mengalir terus. Sampai kapan? Sampai semua tempayan penuh. Kapan mujizat berakhir? Ketika tidak ada lagi tempat yang kosong. Ketika kapasitasnya kita sendiri yang membatasi terlalu sedikit. Kalau saya siapkan diri kita hari ini, dengan kapasitas yang besar, mujizat bisa terjadi. Dan Tuhan mau pakai kita semuanya untuk menjadi jawaban. Asal kita mau punya hati yang mau berbagi. Satu mujizat yang terakhir adalah 1 roti yang dipecahkan. Yang dia berkata, inilah tubuhku. Yang hari ini kita peringati dalam perjamuan kudus. Yang dipecahkan untuk kamu. Barang siapa percaya, dia tidak binasa. Dampaknya ke seluruh dunia nih. Bukan cuma itu janjinya. 1 orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Itu bonus. Tapi bagiannya bagian saya itu untuk bonus itu. Sisanya seluruh keluarga diselamatkan. Lewat 1 apa? Roti yang dipecah. Yang mau dibagi. Hari ini kalau kita mau dipersiapkan Tuhan. Dengan 4 nilai ini dalam hidup kita. Siap-siap ngalamin terobosan dalam hidup kita. Amin. Mau? Mari kita siapkan diri kita. Musik boleh maju ke depan. Bapak Ibu apapun kondisi kita hari ini. Percayalah Tuhan sedang mempersiapkan kita. Jadilah seorang yang taat di tangan penjunan. Dia sedang membentuk kita, dia sedang merajut satu karya yang besar, asalkan kita nggak pernah komplain kepada Tuhan. Hari ini Tuhan sedang melihat apapun kondisi kita, itu tidak jadi masalah buat dia. Asalkan saya mau dibentuk. Tuhan, Engkau adalah satu orang yang luar biasa. Tangan Tuhan sendiri yang sedang membentuk, merajut kita. Ada satu karya yang besar yang dia mau hasilkan lewat hidup kita Bapak Ibu. Mereka tanyakan satu pujian, apapun yang kau alami kini. Mungkin kau gak pernah mengerti. Tapi satu hal yang tanamkan di hati, Tuhan, janji Tuhan, ya dan amin. Amin. Segala sesuatu akan indah pada waktunya.